Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnisa Nabila Putri dengan NIM 1948-2010-81. Saya dari jurusan Farmasi Istikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensin. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan patofisiologi hipertensi. Baiklah, saya akan menjelaskan. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang menetap secara persinten di atas normal. Hipertensi didiagnosa apabila terjadi peningkatan tekanan darah sistolik atau TDS 140 mmHg atau tekanan darah diastolik atau TDD 90 mmHg. Hipertensi merupakan salah satu penyebab kerusakan berbagai organ, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan yang ditemuin yaitu seperti gagal jantung, stroke, ginjal kronis, dan penyakit perifer dan retinopati. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan tekanan perifer. Berbagai faktor yang mempengaruhi curah jantung dan tekanan perifer akan mempengaruhi tekanan darah seperti asupan garam berlebihan, jumlah nefron berkurang, stres, perubahan genetis, obesitas, dan bahan-bahan yang akan berasal dari endotel. Garam yang berlebihan. Garam merupakan faktor penting dalam patogenesis hipertensi. Hipertensi hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa dengan asupan garam yang minimal. Pengaruh asupan terhadap hipertensi terjadi melalui peningkatan volume plasma, curah jantung, dan tekanan darah. Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh karena ion natrium akan menarik cairan di luar sel agar tidak keluar sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Berkurang diakibatkan oleh retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi. Terjadinya penurunan fungsi ginjal akibat penurunan jumlah nefron sehingga kadar renin darah akan turun, sehingga sistem renin-angiotensin diduga bukan sebagai penyebab hipertensi pada lansia. Stres dapat meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga akan menstimulasi aktivitas saraf simpatis. Peningkatan simpatis akan meningkatkan kerja jantung dan meningkatkan tekanan darah. Penambahan genetis. Penambahan genetis adalah perubahan yang terjadi pada tubuh oleh faktor hidup atau gaya hidup yang terjadinya perubahan sifat. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan timbulnya masalah seperti konstriksi fungsioner dan hipertrofi struktural, yang berarti keadaan yang dapat mengecilkan pembuluh darah di dalam tubuh. Obesitas merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Obesitas berkaitan dengan adanya pola makanan yang tidak seimbang. Obesitas bisa menyebabkan hiperinsulinemia, yaitu suatu gangguan akibat tingginya kadar hormon insulin yang terlalu tinggi dalam aliran darah dan mengakibatkan hipertrofi struktural dan tekanan perifer yang dapat terjadi tekanan darah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem renin-angiotensin. Sistem renin-angiotensin adalah hormon yang terlibat dalam regulasi tekanan darah. Terdapat 4 bagian hormon, yaitu angiotensin 1, angiotensin 2, angiotensin 3, dan angiotensin 4. Angiotensin di dalam tubuh melibatkan organ hati. Awalnya, hati akan membuat sejenis protein yang disebut angiotensinogen dari ginjal yang disebut enzim renin.
pemecahan angiotensinogen tersebut akan membentuk angiotensin 1. Lalu, angiotensin 1 masuk ke dalam aliran darah dan bertambah menjadi angiotensin 2. Maka, angiotensin 2 yang menjadi bentuk hormon dengan peran yang memicu naiknya tekanan darah.